Hai teman-teman Selongside, semangat pagi untuk kita semua. Pada video kali ini aku akan berbagi sebuah kisah yang sangat menarik yang aku beri judul Problem si Bintang Rock. Kisah ini bermula pada tahun 1983. Seorang gitaris muda bertalenta dikeluarkan dari band dengan cara yang paling buruk yang pernah ada. Band tersebut baru saja menandatangani sebuah kesepakatan rekaman dan mereka akan merekam album pertama mereka. Tetapi beberapa hari sebelum rekaman dimulai, band menyuruh sang gitaris untuk keluar tanpa peringatan, tanpa pembicaraan, tanpa ledakan yang dramatis. Mereka benar-benar membangunkannya di suatu pagi hari dan memberinya tiket bis untuk pulang. Saat duduk dalam bis yang membawanya kembali ke Los Angeles dari New York, sang gitaris terus bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Kesalahan apa yang saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan sekarang? Kontrak rekaman tidak jatuh dari langit begitu saja, khususnya untuk band metal baru. Apakah dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan? Ribuan bahkan ratusan pertanyaan mulai bermunculan di benak sang gitaris. Namun pada waktu bis sampai di LA, gitaris ini tidak bisa mengasihani dirinya sendiri dan telah berikrar untuk membuat band baru. Dia memutuskan bahwa band barunya nanti akan sangat sukses sehingga band lama akan menyesal. Keputusan yang mereka buat selama ini adalah hal yang salah. Dia akan menjadi begitu terkenal sehingga mereka yang dalam kurung adalah band lama akan merasa bersalah selama beberapa dekade melihatnya di TV, mendengarnya di radio, melihat poster-poster di jalan dan fotonya di beberapa majalah. Mereka akan membalik burger di suatu tempat, naik mobil van dari sebuah panggung di klub murahan, menjadi gemuk dan mabuk-mabukan dengan istri-istri mereka yang buruk rupa. Dan dia akan tampil di hadapan kerumunan penonton stadion yang disiarkan langsung di televisi. Dia akan mandi dengan air mata orang-orang yang mengkhianatinya. Dan setiap tetes air mata itu akan dihapus dengan lembaran $100 yang bersih baru dicetak. Demikianlah sang gitaris bekerja keras seakan-akan dirasuki setan musik. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merekrut musisi terbaik yang bisa ia temukan. Pemusik yang jauh lebih baik daripada rekan-rekan bandnya terdahulu. Dia menulis puluhan lagu dan berlatih dengan tekun. Dia memanfaatkan kemarahan menjadi bahan bakar ambisinya. Balas dendam menjadi permenungannya. Setelah beberapa tahun, band baru berhasil menandatangani sebuah kesepakatan rekaman mereka sendiri. Dan setahun setelah itu, rekaman pertama mereka diluncurkan ke pasaran. Nama gitaris itu adalah Dave Mustaine. Dan band baru yang dibentuk itu adalah band heavy metal yang legendaris. Megadeth tercatat berhasil menjual lebih dari 25 juta album yang menggelegar banyak tur dunia. Sekarang ini, Mustaine dianggap sebagai salah satu musisi yang paling brilian dan berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal. Sungguh malang. Band yang mendepak bokongnya adalah Metallica yang telah menjual lebih dari 180 juta album di seluruh dunia. Metallica adalah salah satu band rock terbesar sepanjang masa. Dan karena kenyataan ini teman-teman, dalam sebuah wawancara pribadi yang cukup jarang di 2013, Mustaine yang berlinang air mata mengakui kalau dia masih saja menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan. Di luar semua pencapaiannya yang mengagumkan, dalam benaknya akan selalu terngiang kalau dia adalah orang yang ditendang keluar dari Metallica. Kita adalah kera. Kita menyangka kita semua sontak menjadi luar biasa setelah menggunakan oven pemanggangan dan memakai sepatu produk dari perancang tertentu. Padahal kita hanya sekelompok kera yang dibungkus ornamen yang mahal.
Dan karena kita adalah kera, secara naluri kita mengukur diri sendiri dengan berpatokan pada orang lain dan untuk mencari status. Pertanyaan-pertanyaan bukan apakah kita mengevaluasi diri kita berdasarkan pencapaian orang lain, namun pertanyaan adalah dengan standar apa kita mengukur diri kita sendiri. Belajar dari Dave Mustaine, entah sadar atau tidak, telah mengukur dirinya entah lebih sukses dan populer dibandingkan Metallica atau tidak. Pengalaman dikeluarkan dari mantan bandnya sangat menyakitkan, sehingga dia menggunakan sukses seperti Metallica sebagai alat untuk mengukur dirinya dan karir musiknya. Meskipun telah memanfaatkan suatu peristiwa buruk menjadi sesuatu yang positif, seperti yang dilakukan Mustaine dengan Megadeth, pilihannya menggunakan kesuksesan Metallica sebagai alat pengukur hidupnya justru terus menyakiti dirinya puluhan tahun berikutnya. Meskipun mendapatkan uang dan penggemar serta pujian, dia masih menganggap dirinya sebagai suatu kegagalan, teman-teman. Sekarang teman-teman dan saya bisa saja melihat situasi yang dihadapi Dave Mustaine dan tertawa. Inilah pria yang memiliki jutaan dolar, ratusan ribu penggemar yang memujinya, karir yang sesuai dengan keinginannya, dan masih saja matanya sembab menyaksikan teman-teman rock lawas 20 tahun lalu jauh lebih terkenal daripada dirinya. Itu karena teman-teman dan saya menilai hal yang berbeda dari Mustaine, dan kita mengukur diri kita dengan ukuran yang berbeda. Ukuran kita mungkin lebih seperti saya tidak mau bekerja untuk orang yang saya benci, atau saya ingin mendapat uang yang cukup agar bisa menyekolahkan anak saya di tempat bagus, atau saya cukup senang tidak bangun tidur di saluran pembuangan air. Dan jika menerapkan ukuran tersebut, tentu Mustaine adalah orang yang sukses. Tidak dapat dibayangkan, itu luar biasa. Sebaliknya, jika menggunakan ukuran Mustaine menjadi lebih populer dan sukses daripada Metallica, dia adalah sebuah kegagalan. Nilai yang kita pegang menentukan ukuran yang kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri dan orang lain. Nilai yang teman-teman pegang dan dipegang oleh Onoda, cerita kita pada episode sebelumnya tentang kesetiaan kepada kekaisaran Jepanglah yang menahannya berada di lubang selama hampir 30 tahun. Tapi nilai yang sama juga membuatnya merasa pedih ketika pulang ke Jepang. Ukuran Mustaine yaitu menjadi lebih baik daripada Metallica, sepertinya membuat karir musiknya sukses luar biasa pesat. Namun ukuran yang sama juga menyiksanya di balik keberhasilannya. Jika teman-teman mengubah cara teman-teman memandang permasalahan teman-teman harus mengubah nilai yang teman-teman pegang, atau bagaimana teman-teman mengukur kegagalan atau kesuksesan. Sebagai contoh, mari kita perhatikan setiap musisi lain yang dikeluarkan dari band. Aneh, karena kisahnya seperti menggemakan Dave Mustaine, meskipun ini terjadi 2 dekade sebelumnya. Kisah ini terjadi pada tahun 1962. Ketika itu ada desas-desus tentang sebuah band asal Liverpool, Inggris yang sedang meroket. Band ini punya potongan rambut yang lucu dan punya nama yang lebih lucu lagi. Namun musik mereka tidak dapat dimungkiri sangat bagus, dan pada akhirnya menarik minat industri musik hampir ke seluruh dunia. Ada John, vokalis utama dan penulis lagu; Paul, pemain bass romantis berwajah imut; George, gitaris utama yang pemberontak; dan seorang pemain drum. Orang yang disebut terakhir ini dinilai memiliki rupa yang paling tampan di antara mereka berempat. Gadis-gadis menggilainya, dan wajahnya lah yang pertama kali muncul di majalah. Dia adalah anggota kelompok yang paling profesional juga loh teman-teman. Dia tidak memakai obat-obatan, tidak gonta-ganti pacar. Bahkan ada beberapa petinggi di industri musik yang berpikir kalau dia lebih cocok menjadi wajah dari band itu, bukan John atau Paul.
Ya, namanya Peter Bass. Dan di 1962, setelah mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka, 3 anggota Beatles lainnya diam-diam bersekongkol atau mencari kerjasama atau koloni dan memaksa manajer mereka yang bernama Brian Epstein untuk memecat Pete. Epstein menentang keputusan itu. Dia menyukai Pete. Jadi dia mengabaikan permintaan mereka, berharap 3 orang ini akan berubah pikiran, teman-teman. Namun teman-teman, beberapa bulan kemudian, hanya 3 hari sebelum rekaman pertama mereka dimulai, Epstein akhirnya memanggil Bass ke kantornya. Di sana, sang manajer secara tidak resmi memintanya untuk keluar dan mencari band lain. Dia tidak memberi alasan apapun, penjelasan apapun, ataupun ungkapan rasa kehilangan. Hanya berkata kepadanya bahwa anggota band lain ingin dia keluar dari grup. Jadi ya, sampai jumpa, semoga sukses. Hanya sesimpel itu, teman-teman. Dan sebagai penggantinya, band merekrut seorang pria ekstrik bernama Ringo Starr. Ringo lebih tua dan memiliki hidung lucu yang besar. Ringo setuju untuk memiliki potongan rambut yang sama jeleknya seperti John, Paul, dan George, dan bersikeras agar mereka menulis lagu tentang gurita-gurita dan kapal selam. Yang lain berkata, "Oh silahkan, bodoh amat, tulis saja, mengapa tidak?" Ya, begitulah kehidupan band setelah manajer memecat si Pete. Nah, teman-teman, setelah 6 bulan setelah Bass dipecat, Beatlemania meledak, membuat John, Paul, George, dan Ringo bisa dikatakan menjadi 4 wajah yang paling terkenal di seantero planet. Sementara itu, Bass, seperti yang dapat kita pahami, jatuh ke dalam sebuah depresi yang dalam dan menghabiskan waktunya melakukan apa yang akan diperbuat kebanyakan orang Inggris jika dalam masalah, yaitu minuman dan narkoba. Tahun 60 bukan tahun yang bersahabat untuk Pete Bass. Di 1965, dia menuntun 2 anggota Beatles atas tuduhan pemfitnahan dan semua proyek musiknya gagal secara mengenaskan. Di 1968, dia berusaha bunuh diri, hanya mau bicara dengan ibunya. Hidupnya seolah tinggal puing-puing. Tetapi Bass tidak punya kisah titik balik, layaknya Dave Mustaine. Dia tidak pernah menjadi superstar dunia atau menghasilkan jutaan dolar. Namun, di banyak hal, Bass menghabiskan hidupnya dengan cara yang lebih baik dari Mustaine. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1994, Bass mengatakan, "Saya lebih baik bahagia sekarang dibanding jika saya masih bertahan di Beatles." Sinting memang ya teman-teman. Namun, Bass menjelaskan kalau situasi pemecatan diri dari Beatles pada akhirnya menuntut dia untuk bertemu dengan istrinya, dan kemudian pernikahannya membawanya menjadi seorang ayah. Nilai-nilainya berubah. Dia mulai mengukur hidupnya secara berbeda. Ketenaran dan nama besar akan sangat menyenangkan, tentu saja. Namun, dia memutuskan bahwa apa yang telah dimilikinya sekarang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga yang hangat dan penuh cinta, pernikahan yang stabil, hidup yang sederhana. Dia bahkan masih sempat bermain drum, berkeliling Eropa, dan merekam banyak album hingga 2000-an. Jadi, apa sebenarnya yang hilang? Hanya perhatian yang besar dan sanjungan, sedangkan apa yang telah diraihnya jauh lebih berarti untuknya. Nah, dari 2 kisah tersebut, teman-teman, menunjukkan suatu nilai dan ukuran yang satu lebih baik daripada yang lain. Yang satu mengarah pada permasalahan ringan yang mungkin rutin tapi mudah diselesaikan. Yang lain menuntun pada masalah besar yang sulit diatasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita kita
pada video kali ini. Jangan lupa ya teman-teman buat tinggalkan like jika teman-teman suka, dan tinggalkan dislike plus komen jika ada masukan demi Sulung Site yang lebih baik ke depannya. Bye bye.